Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Mari sebelum kita membaca firman Allah, kita satukan hati berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih atas segala pimpinan Tuhan. Kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Kami alami bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sebab itu Tuhan, kembali hari ini kami akan membaca firman-Mu, merenungkannya, dan biarlah kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Hari ini pembacaan firman Allah kita akan baca di dalam Filipi 1 ayatnya yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita tahu bersama di dalam kitab Filipi ini, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Filipi, walaupun ia ada dalam penjara, namun dia selalu merasa bertanggung jawab kepada jiwa-jiwa, kepada umat-umat Tuhan. Dan Rasul Paulus katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus. Artinya, ketika dia diberikan kesempatan hidup, dia hidup hanya untuk senangkan hati Tuhan. Dia ada di dalam Kristus, ia tetap percaya. Namun ketika juga dia harus mati, dia tidak perlu takut karena itu merupakan keuntungan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan bahwa dalam Filipi pasal pertama ini Rasul Paulus ingin menyampaikan sesuatu kepada kita bahwa waktu itu akan berlalu. Jadi ketika kita diizinkan masih hidup, mari kita hidup untuk Kristus. Mari kita terus percaya, terus beribadah, terus melayani, menghasilkan buah. Nah, inilah yang diingatkan Rasul Paulus, bahwa waktu akan berlalu. Dan ketika mati, Rasul Paulus katakan itu merupakan keuntungan bagi dia. Karena dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya. Jadi kalau waktu akan berlalu, mari jangan kita sia-siakan waktu yang ada. Dan ketika waktunya memang bagi orang percaya akan meninggal atau mati, tidak perlu takut. Karena itu merupakan keuntungan. Mengapa Rasul Paulus katakan itu beruntung? Karena kita menikmati keselamatan yang permanen. Jadi kalau Rasul Paulus katakan, kalaupun dia mati itu merupakan keuntungan, memang kita beruntung karena kita menikmati keselamatan yang permanen. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9, firman Allah katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi saudara-saudara, inilah yang merupakan keberuntungan bagi kita sebagai orang yang percaya.
Karena kita benar-benar menikmati keselamatan yang permanen, tidak ada yang dapat menggugatnya. Dan sebab itu kita harus ingat bahwa kalau kita telah diselamatkan, itu bukan karena hasil usaha kita, itu bukan karena usaha kita, tetapi itu pemberian Allah. Bukan karena kita bekerja keras, namun itu karena pemberian Allah. Nah, mari kita perhatikan baik-baik bahwa setiap manusia memang akan menghadapi kematian. Namun tidak perlu takut menghadapi kematian tidak perlu takut. Karena ketika mati kita telah hidup dalam keselamatan dan kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kemudian kita lihat hal yang kedua, mengapa Rasul Paulus katakan beruntung kalau dia mati, itu satu keberuntungan. Karena kita mendapat fasilitas, perhatikan baik-baik. Karena kita mendapat fasilitas, yaitu apa? Kedekatan dengan Allah. Kita dekat dengan Allah. Mari kita baca Filipi 3 ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Waduh, luar biasa. Kita serupa dengan Dia Berarti kita ada mendapatkan fasilitas, yaitu kedekatan dengan Allah. Kita dekat dengan Dia. Kita diberikan fasilitas. Kita tidak perlu takut karena dikatakan dalam Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah, ini Rasul Paulus katakan, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Puji Tuhan. Nah, lanjut saudara-saudara, kita lihat bagian yang ketiga mengapa Rasul Paulus katakan beruntung ketika kita sebagai orang percaya mati di dalam Tuhan, kita merupakan mengalami keberuntungan. Roma 14 ayat 9 Roma 14 ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Puji Tuhan. Nah, kita mengalami keberuntungan karena Dia yang mati untuk saudara dan saya, Dia menjadi Tuhan bagi kita. Itu merupakan keberuntungan Dia menjadi Tuhan, supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Saudara yang kekasih, mari kita memperhatikan waktu-waktu yang ada, karena waktu akan berlalu Jangan kita sia-siakan waktu yang ada. Namun kita lihat ketika kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, Rasul Paulus katakan, berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi ketika kita diberikan kesempatan hidup, mari kita mau bekerja menghasilkan buah menghasilkan buah. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih karena firman-Mu ingatkan kembali kepada kami semua bagaimana seharusnya kami hidup di dalam dunia ini. Engkau yang begitu senantiasa memberikan kepastian hidup kepada kami. Sebab itu ketika kami hidup di dunia ini, biarlah kami tetap hidup di dalam Engkau. Kami tetap setia kepadamu, beribadah, melayani, bahkan menghasilkan buah. Ada hasil kerja di dalam dunia ini. Tuhan, tolong kami semua, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Mungkin hari-hari yang lalu
banyak hal yang kami buat yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu, dan kami menyia-nyiakan waktu. Dan saat ini Tuhan, firman-Mu ingatkan kepada kami semua, karena ada waktunya, waktu akan berlalu. Namun biarlah selama kami hidup, kami boleh ada di dalam Engkau. Engkau yang memberkati kami semua ya Tuhan, yang telah mendengarkan firman-Mu. Bahkan biarlah hidup kami ini, hidup yang sungguh-sungguh kepada Engkau, mengasihi Engkau. Engkau yang memberkati dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan. Nama Allah yang dipermuliakan, bahkan dalam kaum keluarga kami. Engkau ada beserta kami, Engkau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.